Perkembangan terbaru ekonomi global di bawah epidemi COVID-19. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Menurut statistik terbaru pendiri Bridgewater Hedge Fund, Ray Dalio, pada bulan April tahun ini, akibat dari pandemi COVID-19, perekonomian global telah mengalami kerugian sebesar 20 triliun dolar, di mana Amerika Serikat sendiri mencapai lebih dari 5 triliun, jauh melebihi kerugian ekonomi global yang disebabkan oleh krisis finansial Wall Street di tahun 2008. Tidak seperti semua bencana sebelumnya, perkembangan epidemi mahkota baru COVID-19 pada umumnya penuh dengan ketidakpastian. Misalnya, media Bloomberg menerbitkan peringkat ketahanan anti-epidemi bulanan yang mengevaluasi 53 ekonomi teratas di dunia. Bloomberg menempatkan Amerika Serikat sebagai peringkat nomor 1, sedangkan China sebagai negara yang pertama keluar dari epidemi COVID-19 ditempatkan di peringkat nomor 8. Tentu saja, keilmiahan dan objektivitas survei Bloomberg ini mengundang kecurigaan dunia tentang seberapa profesional media ini. Kontroversi seperti ini juga mencerminkan dilema yang dihadapi banyak negara dalam menangani epidemi virus corona, yaitu harus memilih antara pencegahan epidemi dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Pencegahan dan penanganan epidemi yang ketat akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, bila pencegahan epidemi terlalu dilonggarkan, pasti akan semakin memperburuk situasi. Sehingga para pengambil keputusan di berbagai negara sedang berjuang untuk mencari keseimbangan terbaik antara pencegahan epidemi dan pertumbuhan ekonomi. Tetapi tidak hanya itu, keseimbangan ini justru lebih sulit dikendalikan karena virus terus bermutasi. Secara teori, satu-satunya hal yang dapat meringankan dilema adalah tingkat vaksinasi dan efektivitas vaksin. Justru karena inilah, perang epidemi global secara bertahap akan beralih dari pengendalian ketat terhadap kebebasan pribadi di tahap pertama ke persaingan vaksin di tahap kedua. Berbeda dengan pengontrolan yang selalu mengagungkan kebebasan pribadi di negara barat, sebenarnya sebagian besar negara di dunia sangatlah pasif karena mereka adalah penerima atau pembeli yang tidak memiliki kemampuan meneliti dan memproduksi vaksin. Pada tanggal 21 Januari tahun lalu, 2 hari sebelum lockdown Wuhan, Kementerian Sains dan Teknologi China langsung memutuskan untuk mengembangkan 5 arah paralel vaksin COVID-19, yaitu pertama, vaksin yang dilemahkan atau tidak aktif, vaksin asam nukleat, vaksin protein rekombinan, vaksin vektor adenovirus, dan vaksin vektor virus influenza yang dilemahkan. Sedangkan negara-negara Eropa dan Amerika pada dasarnya memilih vaksin asam nukleat. Vaksin asam nukleat memiliki 2 keunggulan utama, yaitu proses yang cukup sederhana dan efektivitas yang cukup tinggi. Tetapi ada juga 2 kekurangan utama, yaitu tidak ada preseden yang berhasil sebelumnya, dan kedua, sulit untuk penyimpanan dan transportasi. Dalam menghadapi kritik dan keraguan yang membakar duit, alasan utama China mengembangkan 5 cara tersebut dikarenakan tingkat kegagalan penelitian dan pengembangan vaksin pada dasarnya sangatlah tinggi. Karena tujuan utama pengembangan vaksin adalah untuk memastikan kesuksesan. Berdasarkan kebijakan tersebut, saat ini ada 21 jenis vaksin COVID-19 di China yang telah memasuki tahap uji klinis. 4 jenis vaksin telah disetujui untuk dipasarkan dan 2 diantaranya telah disetujui untuk dimasukkan dalam daftar penggunaan darurat WHO. Dari vaksinasi global saat ini menunjukkan bahwa berbagai vaksin memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi secara umum, mereka terbukti dapat mencegah penyakit semakin parah dan kematian. Dengan kata lain, perkembangan epidemi virus corona dan vaksin dapat memastikan bahwa COVID-19 akan menjadi seperti penyakit flu.
yaitu selama setiap orang divaksinasi, penyakit parah atau kematian akan semakin rendah, tetapi tidak mungkin untuk membasmi secara total dan permanen. Artinya, manusia akan hidup berdampingan dengan virus corona di masa depan, atau istilahnya koeksistensi. Jadi, satu-satunya tantangan bagi umat manusia adalah bagaimana bersaing dengan mutasi baru virus, mengembangkan vaksin baru, dan menangani virus baru. Di bawah kognisi ini, apakah dunia akan membuka blokir atau tidak adalah masalah penilaian ilmiah nantinya. Menurut data terbaru pada tanggal 17 Juli yang lalu, jumlah dosis yang divaksinkan di China telah mencapai 1,5 miliar dosis. Tingkat vaksinasi untuk orang di atas 18 tahun telah melebihi 80%. Berdasarkan kemajuan saat ini, Beijing berharap dapat mencapai lebih dari 80% total populasi China mendapatkan vaksinasi 2 dosis. Jadi, setelah pencapaian immunity kelompok ini, pengontrolan perbatasan yang ketat antar negara akan secara bertahap dicabut. Menurut statistik, tingkat pertumbuhan ekonomi China mencapai 18,3% pada kuartal pertama tahun ini dan 7,9% pada kuartal kedua. Diperkirakan China akan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8% sepanjang tahun ini. Ini adalah satu-satunya tingkat pertumbuhan positif sebesar 2,3% di ekonomi utama dunia tahun lalu. Artinya, kinerja pertumbuhan ekonomi China terus melaju kencang dan stabil. Melihat prospek pemulihan ekonomi global setelah epidemi dari perspektif ini, mungkin akan ada perbedaan besar antar negara. Misalnya, Singapura sudah menyatakan akan segera normalisasi kembali. Singapura memiliki kepercayaan yang cukup besar untuk memperoleh penyesuaian titik keseimbangan ini. Namun sayangnya, masih banyak negara di dunia, termasuk banyak negara maju lainnya, mungkin belum memiliki kondisi seperti itu. Munculnya epidemi COVID-19 berhasil menguji dan mengukur tingkat pengambilan keputusan dan kemampuan tata kelola pemerintah berbagai negara. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini untuk mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!